يا رحمن جود لنا بالأمان بالوالي قبل Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah dan penuh rahmat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis, yaitu markas Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala hajat kita kabul, umur kita dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan, tercurahkan kepada orang yang dicintai Allah dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang barusan dari kita puji secara bersama-sama. Yang kita muliakan guru kita bersama Al Habib Abu Bakar bin Habib Ja'far Al-Kab dan Sahibul Bait Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Burhanuddin. Mudah-mudahan beliau serta keluarga dipanjangkan umur di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan segala usahanya juga. Amin ya rabbal alamin. Para habaib yang tidak bisa disebutkan satu persatunya, para asatid, para undangan, para alim ulama, saya pada hari ini, pada malam ini diminta oleh guru kita Al Habib Abu Bakar untuk menyampaikan sedikit tausiah tentang yaitu haul akbar seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menghauli daripada seorang wali Allah Subhanahu wa taala, apalagi sebagai keturunan atau zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai pengamalan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepaling kuat pijakan kita nanti di titian satu sakim adalah orang yang cinta kepada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang pertama, nanti di akhirat kaki kita akan kuat berdiri di tatkala kita menyeberang yaitu Siratal Mustaqim. Insyaallah itu adalah janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita selalu memperingati haul para habaib, baik Syekh Al-Madani, Habib Abu Bakar Gresik yang mungkin tanggal 17 Ramadan apa 17 Zulhijjah juga haul beliau, termasuk orang yang wali Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita menghauli seorang wali itu luar biasa pahalanya. Bagaimana tersebut di dalam satu hadis, Sayyid Muhammad Al-Bajili pernah bermimpi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam mimpi tersebut Sayyid Muhammad Al-Bajili bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, amal apa yang paling hebat, amal apa yang paling luar biasa? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhenti engkau, berdiam engkau di hadapan wali Allah Subhanahu wa taala. Sekedar memecahkan telur, sekedar memerah susu kambing saja. Berapa detik kita memecahkan telur, berapa detik kita memerah susu daripada kambing tersebut, maka lebih baik daripada kamu beribadah sampai terlepas-lepas kaki kalian. Bayangkan, sampai kaki kita terlepas-lepas, masih bagus kita duduk di hadapan wali Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya lagi oleh Sayyid Muhammad Al-Bajili, ya Rasulullah, apakah wali itu sudah wafat atau masih hidup? Baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada, tetap sama pahalanya si Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Apalagi yang kita peringati, yang kita hauli ini, yang kita puji barusan tadi, penyair tadi memuji si Saman Al-Madani, wali kutub, Qutbul Gaus yang luar biasa. Jadi Qutbul Gaus ini para hadirin pada hadirat yang terjadi itu hanya diangkat oleh Allah para habaib. Orang Jawa biasa tidak akan diangkat jadi wali Qutbul Gaus. Itu persyaratan. Jadi orang yang diangkat jadi wali Gaus itu adalah para habaib, para juriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak yang lain. Jadi semua adalah juriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para wali itu banyak tingkatannya. Ada yang menempati para nabi ulama, ada yang menempati ulul azmi, ada yang menempati Qutbul Gaus itu sebagai pengganti naibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarang terjadi ada Qutbul Gaus ini, jarang. Mungkin ribuan apa ratusan tahun baru ada timbul gitu. Begitu dahsyatnya, begitu hebatnya. Tapi alhamdulillah
kita duduk di majelis ini membaca Habsyi, Habib Ali siapa lihat di dalam Sifat Durar, Qutbul Gaus juga beliau. Kita baca, kita amalkan setiap malam Sabtu ya, perubahan jadwal. Jadi malam Sabtu. Nah, jadi yang kebiasaan malam Selasa, malam Sabtu dialihkan. Kita baca karangannya. Kita tidak sejaman dengan beliau, tapi kita pernah membaca daripada karangan beliau. Ini luar biasa. Apalagi kita semasa dengan beliau, pernah makan dengan beliau, pernah kita bersalaman dengan beliau. Apalagi semacam itu terjadi pada kita. Luar biasa. Alhamdulillah saya mengambil tarikah daripada Syekh Al-Mani itu sekitar tahun 1994 dan 5. Itu yang pertama kali. Waktu dibuka Abah Sekumpul, saya itu hanya kebetulan saja pas saya sudah selesai Darussalam Martapura saat itu. Saya datang ke Martapura untuk mengaji, untuk menghadiri pengajian Abah Guru. Alhamdulillah. Karena Guru Muaz termasuk orang yang dekat dengan Abah Guru Sekumpul. Jadi malam ini ada jatah kita untuk mengambil ijazah daripada Thariqah Samaniyah. Masuk saya, ikut juga 40 orang saja diberikan jatah sehari itu. Itu yang pertama. Tahun 1994-95 ya. Karena pada waktu itulah mulai dibuka beliau untuk menjazakan Thariqah Samaniyah. Kemudian tahun yang berikutnya saya kebetulan alhamdulillah lagi. Padahal saya sudah berada di Penajam bertahun-tahun, hampir mungkin 5 tahun lebih nggak salah. Tahun 2012, hitung dari 94-95 saya ke Penajam. Tahun 2012 berangkat lagi. Ada yang ngajak. Guru Iskandar Zulkarnain saat itu. Pada waktu itu saat Bupati Bapak Yusran, ya panggil tempat almarhum Haji Ismail di Kerok sana, bahwa Pak Bupati Pak Yusran mendapat undangan dari Abah Guru Sekumpul saat itu. Lalu Haji Ismail ini mungkin kalau mau bawa bupati mungkin untuk mengimami sembahyang siapa nanti, berpikirnya ke sana beliau. Lalu anak beliau datang ke rumah jam 10 malam. Assalamualaikum Pak. Ada apa? Bapak malam ini ngajak Bapak untuk ke Banjar sama Pak Bupati. Ada acara apa? Ketemu dengan Guru Sekumpul. Ya yang namanya bupati pejabat naik pesawat, kita naik mobil aja. Jam 2 berangkat. Ya. Jam 2 malam jam 11 berangkat. Sampai jam 10 kita juga udah tahu acaranya acara apa pertemuan ini. Ternyata beliau masih membuka Thariqah Samaniyah saat itu. Kita rombongan 10 orang. Adab masuk ke sana harus pakai sarung semua, tidak boleh pakai celana. Jadi karena teman-teman tidak ada pakai celana, beli dulu sarung di pasar Martapura. Cari sarung, ganti semuanya. Kalau saya sudah sebelumnya sudah pakai sarung di rumah sudah. Saya tahu sudah. Kalau bertemu dengan Abah Guru pasti kita adabnya harus pakai sarung. Selesai salat asar masuk. Setelah masuk ke rumah beliau, beliau sedang sakit saat itu. Tapi duduk di tilam, di kasur. Di belakang, di pintu dapur, di daerah dapur beliau. Beliau tidak ada banyak bicara, masuk 10 orang, di belakang kita juga ada. Alhamdulillah satu dapat ijazah yang kedua tahun 2012. Itu bukan hanya ijazah saja, musyafahah, memegang tasbih, kemudian mu'anakah, bersalaman, kemudian songkok beliau dimasukkan ke songkok kita, kemudian sorban dimasukkan ke kepala kita. Alhamdulillah, saya tuh udah pernah terbayang ada dapat ijazah itu. Pas masuk, teman mau foto, bilangnya nggak usah foto, keluar aja langsung karena di belakang masih banyak menanti. Jadi alhamdulillah 2 kali dapat ijazah Samaniyah, Thariqah Samaniyah dari Abah Guru Sekumpul tahun 1994 dan 95 itu pertama kali saya dapat. Yang kedua tahun yaitu 2012. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam mengamalkan thariqah daripada Thariqah Samaniyah. Karena salah satu khasiatnya tidak akan meninggal, tidak akan mati, nanti orang tersebut diberikan rasa mazub oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mewarisi husnul khotimah. Yo banyak buka di YouTube ya apa yang disampaikan oleh Abah Sekumpul. Ada orang kota baru saat itu mengambil Thariqah Samaniyah, ketika mau meninggal itu dia mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat yang baik, kalimat la ilaha illallah. Mendengar Abah kata beliau,
ketawa saya. Nah inilah sebagai bukti orang yang mengamalkan tarikah samaniyah maka orang itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Apalagi kita yang hadir saat ini ketika haul beliau, kita hadir di manaqib beliau, ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan termasuk golongan orang-orang yang dicintai Allah dan kita mati dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir mungkin sepanjang-panjangnya, Bibi ya. Ini guru pemerintah yang menyampaikan ya, karena sudah kepepet ya sudah. Saya juga udah mau menakibnya tadi kan. Yang terakhir di dalam pesan manaqib Sirman Al-Mani itu, siapa yang melazimi baca manaqib setiap tahun ya, maka pertama diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu selalu bahagia. Tarikah itu jalan apa saja ada, tarikat At-Tijani juga ada, macam-macam tarikat, ada 40 yang mu'tabar, ada Sajaliyah, ada Satariyah juga ada, macam-macam tarikat itu ya. Nah tapi kalau abah kita yaitu tarikah samani, ada tarikah Naqsabandiyah juga ada, macam-macamnya. Itu katanya tarikah Naqsabandiyah itu tarikah yang tertua katanya, karena itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang adanya ya, silsilahnya katanya gitu ya. Juga ada kalau kepengen mengambil ada juga ya, tempat Guru Kubah, Guru Munawar juga ada. Beliau sekarang banyak menjasakan macam-macam, ada sampai menjamu tamu lah, memegang tongkat lah, kemudian apalagi itu berpakaian macam-macam, ada semua jasanya sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Kemarin saya ke Martapura mau beli burdah sih sebenarnya yang disusun oleh Guru Munawar, ternyata kehabisan karena pesan Ustazah Umi Rib'ah ya, istri Habib Abu Bakar, bahwa adanya pembacaan burdah untuk ibu-ibu di Penajam itu supaya diseragamkan bukunya ya, maka kekurangan akhirnya saya cari sana. Alhamdulillah ada melihat satu kitab yang disusun oleh biologi, yaitu dia Wal Anwar, itu yang berisikan masalah ijazah, bermacam-macam ijazah. Alhamdulillah saya kemarin sempat membeli satu, karena beliau mengizinkan secara umum kan, jadi secara umum jadi kita boleh saja membeli secara umum, diijazahkan oleh beliau. Nah jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tadi kata Nabi yang paling nanti kuat pijakannya di tintian Siratal Mustaqim adalah orang yang hubban, yang cinta kepada ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian yang dapat saya sampaikan. Saya juga mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan di dalam hal ini. Ya mohon ampun Habib, saya yang memberikan tausiah, sebenarnya Habib yang menyampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya akhiri ucapan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.